Halo teman-teman semua, suatu dia aku mau sharing sedikit firman Tuhan kepada teman-teman dari buku yang aku baca yang berjudul tentang bahaya rohani yang ditulis oleh Bishop D.K. Ward Mills. Aku akan bagian dari chapter ke-6 dan ke-7. Ini adalah salah satu topik yang kita mau sama-sama belajar dan aware supaya kita bisa sama-sama mencegah hal-hal ini terjadi. Nah, topiknya adalah apa itu wanita asing. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti, wanita asing itu adalah salah satu senjata yang dimana setan pakai atau cara dimana setan pakai mengirimkan orang-orang untuk menjatuhkan dan merusak setiap hidup anak-anak Tuhan, khususnya lewat perbuatan percabulan atau seks. Nah, jadi seringkali cara setan yang seringkali ini pun banyak terjadi di zaman sekarang, dimana setan mengirimkan utusan-utusannya untuk berhubungan seks atau melakukan percabulan kepada setiap anak-anak Tuhan, dimana itu menjatuhkan dan membuka celah yang begitu besar untuk anak Tuhan itu untuk jatuh. Nah, tapi bukan cuma tentang wanita asing. Kalau buat saya sebagai pria, saya sebut wanita asing. Tapi buat teman-teman yang nonton video ini, teman-teman seorang wanita, perempuan, you can call it pria asing gitu ya. Teman-teman bisa sebut itu pria asing. Kenapa wanita asing? Karena di Amsal 7 ini kita menyebutkan wanita asing. Nah, sebelum kita mau mengerti bahayanya wanita asing, kita mau sama-sama baca dulu sebuah ayat di Amsal 7 ayat 1 sampai 5. Kita mau sama-sama belajar ya. Alkitab berkata, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu." Berpeganglah pada perintahku. Sekali lagi Alkitab berkata, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Kenapa sih kita harus mendikte sampai berkata dua kali, berpeganglah pada perintahku, taruhlah ini di biji matamu, taruhlah ini dalam loh hatimu, supaya melekat, benar-benar melekat dalam hidup kamu. Supaya apa sih? Aku lanjutin dulu, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Supaya apa? Supaya engkau dilindunginya. Jadi ini adalah salah satu hal yang begitu berbahaya. Sampai apa? Kita berkata, peganglah perintahku, taruhlah ini seperti biji matamu, dimana kamu kan gak pernah mungkin lupakan biji matamu gitu ya. Taruhlah ini benar-benar dalam loh hatimu, hatimu yang paling dalam, supaya apa? Kamu dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Jadi Tuhan mau untuk setiap kita dilindungi dari setiap perempuan asing. Nah, di ujung ayat ini adalah salah satu ciri-ciri wanita asing, yaitu apa? Yang licin perkataannya. Nah, teman-teman, yang licin perkataannya itu apa? Kita mau sama-sama mengerti ya. Ini salah satu ciri-ciri wanita asing, dimana selalu talk good about you. Kalau kayak seorang sahabat, seorang teman kan, kita bisa, kayaknya lu salah deh gitu. Kita bisa talk, kita bisa mengkoreksi mereka, kita bisa talk keburukan mereka supaya mereka bisa berubah. Nah, teman-teman harus hati-hati buat orang-orang yang selalu talk good about you. Dimana siapa sih yang gak meleleh gitu, yang gak luluh ketika dipuji, ketika selalu dikatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Nah, jangan sampai wanita-wanita asing ini yang licin perkataannya itu berkata memuji setiap teman-teman, jadi teman-teman melakukan hal yang baik atau selalu talk good about you, tapi ada maunya. Teman-teman jangan heran ya, di zaman sekarang beda sama zaman dulu. Zaman sekarang yang banyaknya semua media, akan ada banyak orang-orang yang bersedia untuk melakukan percabulan kepada diri setiap kita. Dapat dengan mudahnya memberi dirinya untuk melakukan berhubungan badan, melakukan seks kepada setiap kita, kepada setiap orang gitu. Jadi di zaman ini janganlah teman-teman heran dengan adanya orang-orang kayak gitu. Jadi kita sama-sama aware. Salah satu ciri wanita asing yang tadi Alkitab katakan yang licin perkataan. Nah, bahayanya wanita asing itu apa sih? Bahayanya wanita asing itu dapat merusak setiap kehidupan yang berharga. Nah, kehidupan yang berharga itu kita nggak bisa nilai secara material. Ya, kita nggak bisa patokin dengan cara uang. Kehidupan yang berharga, kalau menurut saya gitu ya, kehidupan yang berharga itu adalah detik kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal. Jangan sampai kita ditebus oleh Tuhan, kita sia-siakan itu dan kita menganggap remeh hal tersebut. Kehidupan yang berharga yang Bishop diajarkan yang kita sama-sama mengerti apa sih? Kehidupan yang berharga salah satunya adalah para pria dan para wanita yang murni melayani Tuhan.
itu adalah kehidupan yang berharga. Buat teman-teman, buat setiap saya dan setiap saudara, mungkin kita yang masih dengan murni melayani Tuhan, itu adalah hal yang begitu berharga dalam setiap hidup kita. Jangan sampai kita melepaskan hal tersebut karena apa? Karena karena seorang pria atau karena seorang wanita, atau karena cuman memuaskan hasratmu, keinginan dagingmu. Jangan hal tersebut kita lepaskan hanya untuk kenikmatan sesaat gitu dalam berhubungan percabulan. Jangan sampai hal yang berharga yang sudah begitu lamanya kamu jaga, kamu hancurkan dan hilangkan itu cuma sedemikian cepatnya. Hal yang sudah kamu bangun begitu bertahun-tahun hancur hanya cuma sekejap. Hanya karena apa? Hanya karena wanita-wanita asing atau pria-pria asing yang setan utus untuk merusak setiap hidup kita, teman-teman. Nah, wanita asing itu selalu masuk lewat pergaulan. Wanita asing yang setan kirim itu selalu masuk lewat pergaulan. Dan apa yang kita lihat? Media itu adalah hal yang jahat, teman-teman ya. Media itu adalah hal yang begitu jahat di dunia sekarang ini, di zaman sekarang ini. Ada banyak hal di mana banyaknya muncul film yang adegan dewasanya banyak banget sekarang. Film-film dewasa dan situs-situs yang pornografi itu sangat gampang banget untuk diakses zaman-zaman sekarang. Jadi lewat media itu adalah salah satu pintu di mana gini deh. Kalau kelemahanmu adalah percabulan, janganlah kamu mencobai dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi wanita asing itu bisa salah satu masuknya lewat media dan pergaulan. Jadi teman-teman, perhatikanlah dengan siapa kamu bergaul gitu ya. Karena setan itu bisa kirimkan orang-orang lewat pergaulan hidup kamu. Dan dimana seringkali cara kerjanya kita nggak sadar, kita nggak ngerti gimana caranya, tiba-tiba kita sudah terjerat aja. Kita sudah terperangkap aja. Nah, ini salah satu hal yang menarik yang bisa diajarkan. Perhatikanlah dengan siapa kamu bergaul, karena setan bisa mengirimkan orang-orang yang bisa ditungganginya untuk merusak setiap masa muda para anak-anak muda. Gitu ya. Nah, tapi seringkali gini, wanita asing itu bukan cuman di dunia. Ya, kita sama-sama ngerti nih ya. Wanita asing atau pria asing itu nggak cuman ada di dunia. Nggak cuman ada di klub, nggak cuman ada di pinggir jalan. Tapi seringkali itu juga bisa ada di dalam rumah Tuhan. Itu juga bisa ada di gereja. Jadi pentinglah, tadi Amsal 7 Alkitab berkata apa? Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. Teman-teman, even kamu bergaul dengan orang-orang gereja, penting juga kamu harus punya hikmat. Karena gini, gak semua orang gereja, bisa aja at that time orang itu baru datang gereja, kamu baru kenal. Dan orang itu masih banyak belum bertobat, belum itu bisa merusak setiap hidup kamu. Jadi wanita-wanita asing itu nggak cuman dikirim di dunia, nggak cuman di pergaulan untuk kerjaan kamu, no. Tapi bisa juga setan kirim masuk ke dalam rumah Tuhan. Jadi penting untuk kamu punya hikmat, penting untuk kamu bergaul dengan leadermu. Supaya apa? Supaya cara pikir leadermu yang 5 step ahead, kamu bisa pegang. Kamu bisa ngelihat apa yang nggak kamu lihat. Seringkali kan untuk apa yang kita suka, untuk apa yang kita inginkan, kita nggak bisa ngelihat clearly. Kita bisa dibutakan oleh hal tersebut. Tapi leader kita bisa see clearly. Ini kayaknya enggak deh. Kalau kamu lakuin ini, dampaknya akan besar buruknya di depan. Jadi penting untuk kamu bergaul, spend waktumu lebih banyak untuk kepada siapa sih? Kepada firman Tuhan, kamu saat teduh. Setiap kita bisa bergaul dengan pemimpin kita supaya level hidupmu juga bertambah, kedewasaan rohanimu bertambah. Nah, kenapa banyak orang dengan mudahnya bisa dibodohi? Kenapa? Karena orang tersebut belum dewasa secara cara pikir. Belum dewasa secara kerohaniannya. Belum diperlengkapi dengan kalau lakuin ini akibatnya ini loh, kalau lakuin ini akibatnya ini loh. Jadi kita sebagai orang-orang yang mungkin belum dewasa, kita belum mengerti. Kita sama-sama belajar mengerti dan aware akan hal tersebut gitu ya, kan setiap wanita-wanita asing. Karena zaman sekarang ada banyak dengan mudahnya gitu seseorang memberikan tubuhnya kepada orang lain untuk melakukan percabulan gitu. Banyak dengan mudahnya gitu ya. Itu juga yang pernah saya alami. Jadi
teman-teman kita mau sama-sama belajar aware supaya apa? Supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diingini yang bisa terjadi dalam setiap hidup kita. Jadi kita sama belajar aware wanita asing gitu ya. Nah wanita asing juga bisa benar-benar membawa apa ya? Karena gini, kalau itu akibatnya kamu sudah contoh misalnya ya, the worst case kamu sudah hamil di luar nikah, waduh, hidupmu mau nggak mau kan kamu harus menikah dengan umur yang belum siap, dengan ekonomi yang belum siap. Akhirnya kamu harus kerja keras dan bayar harganya lebih mahal. Jadi kita sama-sama belajar aware akan wanita asing atau pria asing yang setan bisa kirim dalam hidup kita. Maka itu pentingnya kamu punya hikmat. Kamu bergaul dengan pemimpinmu supaya apa? Supaya pemimpinmu itu bisa menjadi pagar dan penjaga jiwa. Ya, dia sharing dari aku. I hope you guys bless. I hope kita sama-sama belajar, kita sama berubah dan kita sama-sama bertobat. So, itu aja dari aku. God bless you guys. Bye bye.